lost in the way you move, the way you feel. Possibilities, I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi selaku pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul relevansi antara etika bisnis Islam, usul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial. Oke, langsung saja langsung ke pembacaan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dengan NPM 2151030007. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai relevansi antara etika bisnis Islam dengan usul fikih. Yang dimana etika bisnis itu haruslah disadari pada moralitas yang ada. Kemudian etika bisnis juga selalu mengedepankan aspek baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar atau salah, wajar dan tidak wajar, pantas dan tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian untuk pengertian usul fikih tersendiri, untuk definisi usul fikih itu adalah suatu disiplinnya ilmu yang membahas tentang metode atau cara untuk menggalian hukum-hukum praktis yang bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian dari beberapa metode lainnya dalam pengambilan hukum ada 10. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini sumber pertama dari ajaran Islam, yang dimana kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada Al-Sunan, yang dimana Al-Sunnah ini adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, yang dimana adanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Sunnah Al-Qawliyah atau artinya ucapan. Yang kedua ada Al-Sunnah Al-Filiyah yang artinya perbuatan. Yang ketiga ada Al-Sunnah Al-Taqririyah yang artinya perbuatan. Kemudian untuk yang ketiga itu ada ijma, yang dimana ijma ini dijelaskan bagaimana kesepakatan ulama dalam menerapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis mengenai suatu perkara yang terjadi. Yang keempat ada kias, yang dimana kias ini penetapan suatu hukum atau perkara yang baru atau baik di bidang muamalat ataupun bidang lainnya, yang mana perkara ini belum ada sebelumnya akan tetapi memiliki persamaan sebab atau ilat. Kemudian ada manfaat, bahaya, dan beberapa aspek lainnya dengan perkara yang sudah ada, sehingga perkara baru tersebut dihukumi sama dengan yang sudah ada. Untuk yang kelima ada istisan, yang dimana istisan ini diartikan sebagai upaya untuk mentawakufkan prinsip-prinsip umum dalam suatu nas yang disebabkan adanya nas lainnya yang menghendaki demikian. Yang keenam ada maslahah dan al-mursalahah, yang dimana mursalah ini yang dimutlakan, yang menurut ulama usnul adalah dimana syari tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan ataupun pembatalannya. Nah, untuk selanjutnya ada maqasid al-syariah, yang dimana maqasid al-syariah ini adalah tujuan syariah
untuk memberikan kemaslahatannya kepada manusia dan menjauhkan manusia dari kerusakan. Yang kedelapan ada al-urf, yang dimana al-urf ini memiliki sifat perbuatan seperti tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa zakhah yang diucapkan di supermarket, mall, minimarket, pasar-pasar dan lain sebagainya. Untuk yang kesembilan ada al-istishab, yang dimana al-istishab ini menetapkan suatu keadaan sebelum sehingga terjadi dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau menjadi kekal menurut keadaan sampai terhadap dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Yang terakhir ada yang ke-10 ada Sad al-Zariyah dan Fat al-Zariyah, yang dimana Sad al-Zariyah ini adalah menolak sesuatu yang boleh atau jaiz agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau mamnun. Kemudian untuk Fas al-Zariyah ini menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum lainnya. Cukup sekian dari pemaparan dari materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai relevansi antara etika bisnis Islam dengan fikih muamalah. Nah, jadi kita kan sebelumnya belajar tentang fikih muamalah, di mana dia itu mempunyai arti yang sangat-sangat luas, dan secara etimologi fikih muamalah ini berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar, yang artinya itu kata kerja ataupun kata benda. Nah, fikih muamalah ini dari kata faqiha yafqahu, yang berarti memahami, mengerti, mengetahui, dan semaknanya dengan itu. Adapun makna fikih secara etimologi itu al-fahmu, yang berarti pemahaman. Nah, sedangkan muamalah sendiri ini tuh artinya tentang aktivitas antar manusia yang berkaitan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Makanya fikih muamalah ini sangat luas cakupannya gitu. Nah, ada 4 objek kajian fikih dalam fikih muamalah. Yang pertama itu tentang rubu' ibadah, yang artinya seperempat yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua itu tentang rubu' muamalah, yang berarti seperempat yang membahas tentang muamalah. Yang ketiga itu ada rubu' munakahat, yang artinya tentang seperempat yang membahas tentang pernikahan. Yang terakhir itu ada rubu' al-jinayat, yang artinya tentang seperempat yang membahas hukum pidana. Nah, bahasan tentang fikih muamalah ini sangatlah luas. Cakupannya itu ada tentang akad, yang dimana di dalamnya itu membahas tentang rukun dan berbagai hal yang berkaitan dengan akad gitu. Nah, selain itu ada beberapa hal tentang fikih muamalah ini gitu. Ada bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada transaksi juga yang bahasanya itu tentang fikih muamalah, yaitu tentang hukum-hukum transaksi kontemporer. Misalnya bahasan tentang hybrid kontrak gitu. Nah, selain itu juga ada bahasan dalam fikih muamalah adalah bagaimana hukum-hukum transaksi ini dalam bisnis kontemporer, seperti waralaba, terus multi level marketing atau yang sering kita dengar dengan MLM, bisnis berbasis layanan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, adapun relevansi atau kaitannya tentang etika bisnis Islam itu adalah segala hal yang berkaitan tentang etika bisnis Islam ini akan selalu masuk dalam kajian fikih muamalah sebelumnya. Misalnya dalam fikih muamalah dengan terperinci membahas tentang akad dalam sebuah transaksi. Maka dalam etika bisnis Islam akad tersebut akan dilihat secara baik atau benarnya, serta buruk atau baiknya gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ada relevansi antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial. Hukum komersial merupakan termasuk hukum konvensional. Sebelum membahas lebih lanjut tentang relevansi tersebut, ada baiknya pertama-tama memahami terkait dengan makna hukum. Hukum adalah semua aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga menyediakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut.
Adapun bahasan terkait komersial merupakan satu hal yang berbeda dalam lingkup ekonomi. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos yang berarti pengaturan rumah tangga. Istilah komersial lebih sempit lagi dari ekonomi dikarenakan nomenklatur atau komersial dikembalikan pada usaha-usaha komersial yang berkaitan dengan perusahaan pada ekonomi mikro. Keterkaitan hukum dan ekonomi, maka ruang lingkup hukum di dalamnya meliputi hukum privat dan hukum publik. Berikut penjelasan tentang beberapa sumber yang terkait. Yang pertama ada perundang-undangan. Perundang-undangan adalah produk hukum yang tertulis disiapkan oleh pihak yang berwenang mengatur perundang-undangan untuk mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Yang kedua ada perjanjian. Perjanjian ataupun kontrak juga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Yang ketiga ada traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara yang bisa saja dibuat oleh dua negara atau bilateral dan juga banyak negara atau multilateral. Yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan suatu putusan dari pengadilan tetap yang diikuti oleh hakim lainnya dan pembuatan keputusan untuk beberapa kasus yang serupa. Yang kelima ada kebiasaan. Sebagai seorang penegak hukum dan juga keadilan, sosok hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang keenam ada doktrin pendapat para sarjana. Sebelum doktrin bisa jadi sangatlah berguna jika berbentuk asas-asas dan prinsip-prinsip serta teori-teori dari hasil pemikiran para sarjana hukum. Kaitannya antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial adalah masing-masing berkaitan dengan bagaimana seharusnya seseorang pebisnis melakukan aktivitas bisnisnya. Ketika etika bisnis Islam membahas tentang bagaimana ruang lingkup bisnis syariah yang secara fikih muamalat dan bagaimana bisnis syariah bisa membawa kemaslahatan bagi pelaku bisnis dan masyarakat, atau perspektif maqasid al-syariah dalam usul fikih. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan tarik kesimpulan dari materi-materi yang telah dipaparkan pemateri. Pada prinsipnya Islam tidak pernah membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta. Demikian pula Islam tidak pernah membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Tetapi semua hal itu selagi bisa mencapai atau menerapkan etika bisnis dalam berbisnis. Jadi setiap berbisnis itu harus ada etikanya gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Ya mungkin cukup ya kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari kami, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.